masalah perpecahan. Siapa bilang pecah? Justru Pak Jokowi memecah. Sebelumnya mengatakan bahwa ini akan secara bermartabat diselesaikan di persidangan. Tetapi kenapa itu diberikan restoratif justice dan SP3 hanya 2 orang? Itu kan sengaja pemecahan belahan itu. Ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction masih di seputaran polemik ijazah Bapak Joko Widodo ya guys ya, yang sudah sekian tahun tidak kunjung-kunjung selesai. Kali ini relawan Jokowi sebut Rismon peneliti tong kosong ya guys ya. Bukan tong kosong ya guys ya, mungkin panci kosong berbunyi gemblundang ya guys ya. Karena si Rismon ini merasa dizolimi oleh 2 orang ya, yakni Bapak Egy dan Bapak DHL ya guys ya. Karena dengan adanya restoratif justice ini dia merasa dirugikan ya guys ya. Makanya si Rismon ini berkoar-koar. Padahal kalau dilihat dari segi permasalahannya itu Bapak Egy itu sudah benar ya guys ya untuk melakukan restoratif justice ya guys. Bapak Egy dan Bapak DHL ini sudah menyadari bahwa Bapak Jokowi itu tidak patut untuk difitnah. Soalnya Bapak Damai dan Bapak Egy ini sudah sadar bahwa ijazah Bapak Jokowi itu sudah pasti keasliannya ya guys ya. Kali ini gerombolan teroris ini sudah hancur lebur ya guys ya, gerombolan ini. Sebelum sampai ke pengadilan mereka sudah pecah belah atau pecah kongsi ya guys ya, dengan ditinggal orang tokoh penting ya bagi mereka, yakni Bapak Egy dan DHL. Yuk biar tidak gagal paham, kita lanjut video berikut ini. Mengajukan bang, restoratif justice itu kesepakatan 2 pihak gitu loh. Kenapa sekarang ya beberapa atau sejumlah yang relawan Jokowi atau pro Jokowi itu menggoda ya, secara verbal untuk kami melakukan hal yang sama? Nggak usah bang, nggak usah bang, di pengadilan aja, nggak usah tergoda bang. Di pengadilan. Iyalah, nggak usah lah. Kita pengen juga ngeliat abang ditahan sama Resuryo dan kawan-kawan itu. Lanjutkan lu Bung Rismon. Memang ada ajakan, memang ada godaan untuk Bung Rismon damai. Abang jauh lebih nggak ilmiah, abang tuh tong kosong nyaring bunyinya, terlalu berisik tapi nggak ada isi bang. Cara tentang ilmiah gitu. Ilmiah apa? Alat uji abang fotokopian kok ilmiah? Dari mana sehatnya? Alat ujinya bukan ijazah Pak Jokowi, abang klaim itu palsu. Dari mana ilmiahnya bang? Dari mana? Dari uploadan abang ambil gitu loh. Tapi abang sudah berani melakukan statement ke publik bahwa itu palsu ilmiah. Dari mana? Rasionalitas kita keganggu dengan abang mengklaim penelitian ilmiah. Dari mana itu? Kalau dari Bung kecuali jasa Pak Jokowi jadi dasar abang teliti. Bung Semar bilang ini tidak ilmiah, tapi kalau dari Bung Rismon ini menganggap harus dibuktikan karena batu ujinya ilmiah. Terakhir Bung Rismon, artinya apakah dari pihak Anda tapi nggak ada isi? Beli buku ini. Betul sekali guys ya yang dikatakan Bung Semar, bahwa si Rismon ini atau si Emon ini adalah peneliti gadungan ya guys ya. Soalnya yang diteliti itu bukan ijazah asli Bapak Jokowi, itu adalah ijazah fotokopian ya. Karena sampai kapanpun kalau yang diteliti itu bukan asli atau ijazah fotokopian, sampai dunia kiamat pun tidak akan ketemu keasliannya ya guys ya. Rismon ini walaupun sudah ditunjukkan ijazah asli Bapak Jokowi, yakin kalau Rismon ini tidak akan percaya. Karena Rismon CS ini sudah mempunyai sifat iri, dengki, dan munafik ya. Ditunjukkan kebenaran tidak akan mempan ya kayaknya orang ini. Buku ini sebarkan, borong gitu loh. Karena keuntungannya ini hanya untuk biaya manajemen, satu. Yang kedua, biaya cetak berikutnya. Itu supaya tidak pernah berhenti ini sampai detik di mana Gibran dimakzulkan. Gitu ya. Waduh, si Rismon itu mulutnya berkuar-kuar aja. Dia ada hak apa untuk mengusulkan Mas Gibran ya? Mas Gibran itu mohon itu dipilih oleh rakyat, bukan kamu yang milih. Kamu jualan buku sekarang sudah kehabisan modal ya Mon ya, untuk beli nasi bungkus ya barangkali ya. Buku yang tidak mendidik ya, itu isinya cuman asumsi sepihak, yang isinya menjelek-jelekkan orang lain ya guys ya. Buku yang diterbitkan si Emon CS ini atau si Panci ya, itu tidak mendidik generasi muda, itu malah bikin generasi muda menjadi bobrok ya oleh
buku itu tidak perlu dimiliki oleh kita semua, guys. Ya. Manipulasi digital itu kan harus ditentukan, dibuat secara spesifik mana yang kami manipulasi, bagaimana metode kami disebutkan itu manipulasi. Ini kan perlu pandangan dua ahli, ya, baik dari pihak Pak Jokowi atau pihak Polri maupun pihak kami. Ini bukan masalah sepele, Bang Sema. Ya, Anda mungkin nggak paham bidang ini. Bagaimana nggak sepele? Kalian mengklaim bahwa melakukan penelitian secara ilmiah, tapi alat ujinya aja, alat uji bukan milik Pak Jokowi. Betul sekali, bukan Bung ijazah Semar. yang memang dipegang Pak Jokowi, tapi dari medsos. Dari mana? Akal sehat mana yang bisa meyakini bahwa itu ilmiah, Bang? Dari mana, Bang? Oke, Coba, Bang gitu loh. Rismon dilanjutkan, Bang Rismon. Bagaimana Abang bilang ini nggak sepele gitu loh? Kalau alat uji Abang itu ijazahnya Pak Jokowi ya diizinkan untuk diteliti dan akhirnya hasilnya itu memang dicurigai itu palsu, itu boleh Abang bicara palsu. Dijawab dulu, Bang Rismon, silakan. Ini fotokopian yang Abang jadi alat uji. Silakan, Bang Rismon. Betul sekali ya, ini sudah Ya, ini kurang karena waras dari ini si tujuh Emon juta ini kayaknya. pemotongnya ya. Silakan, Jadi, Pak. Ijazah fotokopi ya, Anda untuk kan nggak paham bidang digital dijadikan image bahan processing. penelitian Betul, ya, guys ya. Yang adalah ahli di bidang itu. Apakah di dalam video-video YouTube saya maupun di yang tertulis Mau ahli apapun Bang, alat ujinya harus benar gitu loh. white paper Jawab itu dulu, Bang Rismon. tidak ilmiah dan mana yang salah, dan ahli-ahli kami akan membantah itu. Oleh karena itu, ini sepihak dituduhkan kepada kami melakukan manipulasi digital karena hanya mendengar pihak yang menyatakan kami memanipulasi, sementara pihak yang mengatakan kami melakukan dengan metode ilmiah yang sangat baku dalam digital image processing itu tidak didengarkan. Itu yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Kalau saya bertemu Bapak, tidak mungkin saya tidak bertanya soal isu ijazah palsu yang bahkan sudah 4 tahun ini Bapak bergulir, episodenya panjang sekali. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan dan sebetulnya sudah makan diam, tidak banyak menanggapi karena tahu ijazahnya saya pegang itu. Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu karena yang pertama ada aduan, yang kedua saya dituduh ijazah saya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Saya tunggu itu coba Bapak Joko Widodo menjawab pertanyaan bahwa masalah ijazah yang ditudingkan kepada beliau bahwa ijazah beliau itu palsu itu dengan santai, guys ya, dan menerangkan bahwa mereka tidak punya wewenang atau hak untuk melihat ijazah Bapak Jokowi ya, guys ya. Dibuktikannya seperti apa? Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya gimana? Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik untuk mendowngrade reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah Betul, tahu Pak. kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak. Tapi tidak. Yang perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Setelah mendengar pernyataan dari Pak Jokowi ya, bahwa masalah ijazah palsu atau yang ijazah yang diberikan palsu kepada Bapak Jokowi ini ada orang-orang besar di belakang mereka ya, guys ya. Mereka itu rombongan si Roy Panci CS itu tidak sadar bahwa mereka itu hanya sebagai ibarat catur, sebagai pion, sebagai umpan ya, yang sewaktu-waktu bisa dikorbankan ya, guys ya. Mereka tidak sadar ya, mereka itu hanya sebagai umbal ya. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Betul, Bapak Jokowi. Ini akan di ranah hukum saja, Bapak membawanya ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya.
Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kan saya bawa. Egy Sujana yang meminta kepada terlapor yang bukan lagi presiden, yaitu Joko Widodo, untuk memanggil Kapolri, memerintahkan Kapolda Metro Jaya, memerintahkan Reskrim, langsung saat itu dipanggil Kompol Sari sebagai ajudannya, dan ternyata muncul di situ di Reskrim Polda Metro Jaya salah satunya. Si Emon ini guys ya, kayaknya masih sakit hati dengan Bapak Egy dan Bapak DHL ya, karena sudah meninggalkan mereka kayak ini. Makanya dia masih berkuar-kuar dan sekarang timbulnya memfitnah ke sana sini guys ya. Si mulut besar ini memang kayak gitu guys ya sifatnya. Kombes Iman Imanuddin, mereka bertiga hadir di situ. Ini kan sudah melanggar bagaimana orang yang memproses kami, menyidik kami, tiba-tiba ada di ruangan di rumah Joko Widodo dan gampang diperintah-perintah. Ya. Yang ketiga yang kami sampaikan adalah kalau kemarin keluar keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik wartawan dari kriminalisasi, dari penuntutan pidana. Si Emon ini sudah menyebarkan isu fitnah lagi ya kepada Bapak Egy dan DHL ya. Tadinya aja Bapak Egy dan DHL disanjung dan dipuji ya sebagai tokoh penting bagi mereka. Karena sekarang sudah dicabutnya tersangka beliau dengan adanya restoratif justice ini ya. Si Emon CS ini merasa kehilangan betul guys sosok yang penting bagi mereka ya, Bapak Egy dan Bapak DHL ini. Nah, terus bagaimana dengan nasib kami, peneliti? Kami sudah puluhan tahun meneliti. Kalau kemudian Pak Jokowi misalnya ijazahnya itu palsu, saya yakin ijazah saya juga palsu. Loh, benar kan Pak ya? Statement ini, statement. Iya, karena apa? Satu, saya kuliah bareng Pak Jokowi, ya kan? Kedua, saya wisuda bareng Pak Jokowi. Ketiga, ijazah saya sama Pak Jokowi juga persis plek ketiplek kecuali foto dan nomornya. Nah, itu kan saya yang berbeda. Ini pernyataan teman kuliah Bapak Jokowi ya, Bapak Andi waktu di masa kuliah, bahwa Bapak Andi itu menyatakan bahwa ijazah Pak Andi itu sama persis dengan yang kepunyaan ijazah Bapak Jokowi ya. Kalau memang ijazah Bapak Jokowi itu palsu, berarti ijazah Bapak Andi ini palsu juga guys ya. Ini adalah Bapak Andi ini sebagai saksi ya bahwa memang benar Bapak Jokowi ini berkuliah di UGM ya guys ya. Jadi kita itu sebagai pengacara itu jangan merugikan klien. Itu Kozinudin. Setiap acara kliennya ditangkap. Apa omongannya? Kalau memang ijazah itu asli, biar aja klien saya ditahan 100 tahun. Coba rewin lagi. Bukan dia yang ditahan, kliennya. Gila nggak tuh? Dan ibu nyelamatin klien. Saya nyelamatkan. Ibu Elinda Neti ya, pengacara jangan merugikan klien, membiarkan klien ditahan sampai 100 tahun ya guys. Ini pengacara Zainuddin kayaknya guys ya, atau si Tompel ya. Si Tompel ini pengacara zaman Jaliyah dulu ya guys ya, zaman Firaun kayaknya. Si Tompel ini dia tidak pernah memenangkan kliennya ya guys ya. Kebanyakan klien-klien si Tompel ini semuanya masuk penjara semua ya guys ya. Ini luar biasa si Zainuddin atau si Tompel ini ya. Selamatkan klien. Dan hari ini pun sama, dan kami juga tidak terlalu peduli putusan pengadilan seperti apa. Juga tidak terlalu peduli putusan pengadilan seperti apa. Jangan ada yang lari dari tanggung jawab, ya. Jadi artinya kalau ada seseorang yang kemudian tidak seperti nakoda kapal itu seharusnya berada di kapal sampai kapalnya tenggelam, bukan kemudian terjun ke laut sendiri atau bahkan diselamatkan atau menyelamatkan diri sendiri. Roy Panci berkuar-kuar bahwa ini kayaknya sindiran ini ditujukan kepada Bapak Egy dan DHL ya guys ya. Ini sindiran pedas ini bagi beliau ya.
Sebenarnya si Panci ini pinter apa memang pinter ya guys ya? Seorang nakoda itu atau seorang ABK itu seharusnya ikut nakodanya ya. Kalau nakodanya jebur ya ikut jebur. Kalau nakodanya ke daratan atau naik kapal ya ikut naik kapal. Seharusnya Bapak Egy dan Bapak DHL ini dengan adanya resolutif justice ini bisa jadi percontohan atau bisa dituruti ya. Jangan gengsi. Teman sendiri dihujat juga ini, bukan Bapak Jokowi ada ya. Sekarang Bapak Egy juga difitnah juga ini ya. Ngeri sekali ini si perbuatan Panci ini kayaknya sudah kurang waras ini. Ini bisa jadi pasien Bapak Purnomo ini guys ya. Ngeri sekali ini. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan apakah minta maaf itu dengan kata-kata atau bersalaman. Dengan kata-kata damai dan understanding kata Pak Jokowi saya anggap itu udah clear. Dalam hal ini kepada Pak Roy Suryo yang saya hormati, Ibu Elida Neti memberi paham ke Roy Suryo ya. Roy Suryo terdiam 1000 bahasa guys ya. Betul sekali. Roy Suryo itu kalau di belakang atau jauh dari orang yang difitnahnya itu berkuar-kuar besar ya, kayak Panci yang kosong tuh yang berbunyi gemblondang ya guys ya. Tapi begitu di depan orang yang difitnah atau yang dihujat, diam, tidak ada jawaban sama sekali. Ini contohnya ya, waktu berhadapan langsung dengan pengacara Bapak Egy yaitu Ibu Elida Neti. Saya tidak ingin ada konflik di antara kita yang menghina, mencaci, memaki. Kalau kita mau melakukan perdamaian itu salahnya di mana? Kita kan. Nah, Dosa sampai ke situ. ya. Cukup yang Ibu cerita tadi. Memang iya kan, dia nggak kapasitas tentang hukum. Menurut saya Pak, kenapa saya nggak mau hadir di Aiman? Roy Suryo hanya bisa cengar-cengir guys ya. Padahal seorang pengacara itu berdebatnya di pengadilan. Semua satu pengacara itu ada 100 pendapat. Kalau dikumpulkan 100 pengacara, berapa pendapat yang harus diributkan? Makanya saya udah kesini. Ya, makanya kita harus menghargai pendapat orang. Jangan kalau tidak kita bersama, pendapat kita tidak diakui, kita benci dan musuhi orang itu. Betul lagi, Saya Bu secara Elinda. pribadi banyak pendapat-pendapat yang tidak saya suka, tapi saya diam. Karena saya tidak punya kapasitas menyalahkan orang, mengurus-urus orang yang tidak patut saya lakukan. Betul lagi, Bu Elinda nanti. Ini foto Bapak Jokowi ya, waktu menjabat sebagai presiden ya guys ya. Disambut oleh rakyat begitu meriah guys ya. Mereka menunggu kedatangan Bapak Jokowi ya. Rakyat menyambut dengan sangat senang dan antusias ya guys ya. Dengan sangat berwibawa sekali Bapak Jokowi menyalami ya rakyat-rakyatnya, atau inilah sosok pemimpin atau negarawan yang kita dambakan ya, yang dicintai rakyat. Teroris itu salah orang ya kalau untuk menilai Bapak Jokowi itu adalah pembohong. Waktu jadi presiden Bapak Jokowi begitu dikagumi oleh rakyatnya guys ya. Sampai sekarang pun sudah tidak menjabat sebagai warga sipil biasa pun masih dicintai oleh rakyatnya guys. Kita doakan bersama guys ya. Semoga Bapak Jokowi diberi kesehatan dan ketabahan untuk
menerima hujatan-hujatan dari teroris-teroris panci guys ya. Dengan videonya Bapak Jokowi berakhir untuk kali ini guys ya. Kita sambung berikutnya. Dan terima kasih saya ucapkan sudah menonton video ini guys ya. Semoga kita bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik ya guys ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, beri rezeki yang melimpah, dan kesuksesan berada di kita semua ya guys ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.